Shalom, apa kabar anak-anakku? Oke, selamat datang kembali di pembelajaran Miss Eni, yaitu tentang daur air. Nah, hari ini anak-anak kelas 3 Miss Eni akan menjelaskan tentang daur air, ya. Kita simak sama-sama ya. Hujan adalah merupakan salah satu peristiwa alam. Hujan juga merupakan salah satu proses dalam daur air ya anak-anak ya. Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Lalu apa ya yang dimaksud dengan daur air? Apakah kalian tahu? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini ya anak-anak ya. Oke, mesin akan jelaskan bahwa daur air dikenal dengan istilah siklus hidrologi ya. Nah, daur air juga merupakan dari siklus air dari atmosfer ya menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer ya. Nah, contoh sumber air yang ada di permukaan bumi yaitu sungai, danau, samudra dan mata air. Ya. Air di bumi selalu tersedia karena ada daur air anak-anak ya. Bagaimana daur air itu bisa terjadi? Oke, proses daur air dimulai dari evaporasi atau penguapan. Ini adalah proses di mana air di permukaan berubah menjadi uap air. Air menyerap energi panas dari matahari dan berubah menjadi uap. Permukaan air seperti samudra, laut, danau, dan badan sungai merupakan sumber utama dari penguapan. Melalui penguapan, air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Selain menjadi tempat penampungan air, tanaman juga dapat mengalami penguapan yang disebut juga sebagai proses transpirasi. Transpirasi adalah proses yang mirip dengan penguapan, di mana air diubah menjadi uap air oleh tanaman. Akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke arah daun yang akan digunakan untuk fotosintesis. Air ekstra dikeluarkan dari daun melalui stomata atau lubang yang sangat kecil pada daun sebagai uap air. Kemudian air akan masuk ke biosfer dan keluar dalam fase gas. Oke. Kemudian bentuk penguapan lainnya bisa kita lihat dari proses sublimasi. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa diubah menjadi zat cair seperti air. Fenomena ini akan semakin cepat saat berada di suhu rendah atau tekanan tinggi. Sumber utama air dari sublimasi adalah lapisan es di kutub utara dan kutub selatan, serta lapisan es di pegunungan. Karena berawal dari bentuk padat ke bentuk gas, sublimasi membutuhkan proses yang lebih lambat daripada proses penguapan. Selanjutnya anak-anak, proses daur air berikutnya adalah kondensasi. Ya, saat air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke atmosfer. Di dataran tinggi, uap air berubah menjadi partikel es atau butiran air yang sangat kecil karena suhu di dataran tinggi yang rendah. Proses inilah yang disebut sebagai kondensasi. Partikel-partikel ini saling berdekatan dan membentuk awan dan kabut di langit. Nah, kemudian proses daur air selanjutnya yaitu adveksi. Ya, adveksi merupakan proses perpindahan massa udara yang berupa awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Dalam proses adveksi ini akan membuat awan yang terbentuk dari proses kondensasi menyebar dan berpindah dari atmosfer yang mulanya berada di lautan menuju ke atmosfer di daratan.
Namun proses adveksi ini tidak selalu terjadi dalam proses daur air. Tahapan ini biasanya terjadi dalam siklus hidrologi pendek. Ya. Kemudian dalam proses daur air, awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun dalam bentuk hujan air, salju maupun butiran es karena angin atau perubahan suhu. Ini terjadi karena tetesan air bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Juga ketika udara tidak dapat menahan air lagi, itu mengendap. Di dataran tinggi, suhunya rendah dan karenanya tetesan air kehilangan energi panasnya. Tetesan air ini kemudian jatuh sebagai hujan. Jika suhu sangat rendah atau mencapai di bawah 0 derajat, tetesan air akan jatuh seperti salju. Air juga bisa mengendap dalam bentuk gerimis dan hujan es. Ya. Nah, proses daur air yang selanjutnya yaitu saat air mengalir, yang mana proses ini disebut sebagai run-off atau limpasan. Limpasan adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Ketika salju menjadi cair atau mencair menjadi air, hal itu juga bisa menyebabkan limpasan atau run off, ya. Proses pergerakan air ini terjadi melalui saluran-saluran air seperti danau, got, muara, sungai, laut hingga samudra. Ya, saat air mengalir di atas tanah, air akan menggeser lapisan tanah teratas bersamanya dan memindahkan mineral bersama dengan aliran air. Dalam proses inilah air yang mengalami siklus hidrologi akan kembali ke lapisan hidrosfer, ya. Nah, kemudian air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tadi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami proses run-off. Sebagian dari air tersebut akan diserap oleh tanaman atau bergerak menuju ke pori-pori tanah yang kemudian merembes dan menumpuk menjadi air tanah. Nah, proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah inilah yang disebut sebagai proses infiltrasi, ya anak-anak. Proses infiltrasi akan membawa air ke tanah secara lambat menuju kembali ke laut, ya. Setelah melalui proses run-off dan infiltrasi, air yang telah mengalami proses daur air akan kembali berkumpul di lautan. Dengan seiring waktu, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru yang diawali dengan proses evaporasi, ya. Nah, begitulah terus-menerus, makanya disebut daur air. Jadi begitu saja terus berulang-ulang, ya anak-anak, ya. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini tentang daur air. Miss berharap kalian mengerti dengan materi pelajaran yang Miss jelaskan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.